Ya bro. Oke. Oh di mobil bro. Ambil aja bro, ambil pilih yang bagus. Ada dalam mobil dekat kursi itu banyak tuh plastik. Belakang kursi tamu, belakang supir, belakang supir. Oke Pak, sip sip sip. Oke. Ambil dulu Pak, nanti bayarnya. Halo anak-anak, kita lanjutkan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Pak. Ya. Semoga Romanda, Johannes, Raihan, Rido, Ananda dalam keadaan sehat dan jaga protokol kesehatan. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Jangan berkerumun ya. Kemarin kita sudah bahas tentang komponen utama mesin. Sudah selesai kita bahas komponen utama mesin, komponen utama engine ini ya materinya. Kalian sudah tahu ada kepala silinder, ada blok silinder, fungsinya juga sudah tahu, ada camshaft, kemudian ada poros engkol, roda angin atau roda gila atau flywheel, kemudian apa lagi ya? Piston, ring piston, connecting rod, batang piston. Sudah kita bahas. Kemudian juga kita sudah bahas motor 2 tak dan 4 tak. Apa maksud motor 2 tak dan 4 tak sudah kita bahas. Kemudian jenis-jenis mekanisme katup juga kita udah bahas. Ada katupnya di katup yang di ada mekanisme katup dengan poros camnya di bawah nih. Poros cam di bawah. Poros cam di bawah ada katup. Poros cam di bawah ini ada macam-macam. Ada posisi katup di samping, ada katup posisi katup di atas ya, atau OHP tetap camnya di bawah. Lalu ada posisi camnya di atas, ada SHC ya. Ada yang seperti ini ya. Kalau ini satu camshaft kira posisi klepnya berlawanan gitu. Ini ada yang posisi klepnya sejajar. Kemudian juga ada posisi klep di atas itu ada 2 yang poros cam atau DOHC ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang ini diagram terakhir kita bahas adalah diagram mekanisme katup. Kita juga sudah menghitung berapa lama katup in terbuka, berapa lama katup in tertutup, berapa lama katup X terbuka, berapa lama katup X tertutup. Nah, sampailah hari ini di mana kita kemarin saya mengasih tugas ke kalian. Kalau kita lihat dari diagram ini, ada sekitar 6 ditambah 9 ini berapa nih? 6 ditambah 9, 15 derajat ya. Ada sekitar 15 derajat di mana katup X dan katup in sama-sama terbuka. Di mana katup X dan katup in sama-sama terbuka. Ini katup X ini masih terbuka dan katup in juga masih terbuka. Kurang lebih 15 derajat sebelum dan sesudah titik mati atas. Jadi katup in itu mulai 6 derajat sebelum titik mati atas. Katup X itu 9 derajat setelah titik mati atas. Dia terbuka. Jadi kalau ditotalkan 6 tambah 9 ini 15 derajat, namanya kedua klep itu sama-sama terbuka. Jadi kalau kita lihat di sini sebentar ya. Kalau kita lihat gambar lain, saya carikan dulu. Ini saya copy saja. Ya, 120. Kalau itu Pak, kalau jumlahnya kurang dari 20, ambil aja dari yang di situ Pak. Ya, yang copot-copot. Oke. Hari Anggara. Kemarin ngambil mobil sama Mulyadi itu Pak. Iya. Kan cerita tuh ya. Iya. Pak Irfan. Oh. Oke. Coba kita lihat. Oh. Mulyadi.
mandi sama dia katanya. Ya, kalau dari kawan-kawan bilang. Iya. Pak Giarto, kamu Ipan. Ya. Oke lah, makasih ya Pak Den. Ya. Oke, siswa yang berbahagia, kita di sini nampak ada sekitar 15 derajat. Kemarin saya tanya satu-satu nih. Ini 15 derajat sama-sama klep terbuka ini itu disebut dengan istilah di sini adalah overlap atau overlapping. Romanda, pertanyaan saya, Romanda, apa guna dibuat demikian? Dibuat apa, Pak? Apa tujuannya dua klep ini sama-sama terbuka? Romanda, silakan. Berfungsi untuk efisiensi kinerja dalam mesin pembakaran Romanda, dalam. silakan. Berfungsi untuk efisiensi kinerja dalam mesin pembakaran dalam. Oh, berfungsi untuk efisiensi kinerja mesin ya. Ya, Pak. Mesin pembakaran dalam itu kan putus internet saya sebentar ya, nge-lag. Kata si Romanda berguna untuk efisiensi apa Romanda? Kinerja dalam mesin pembakaran dalam. Efisiensi. Oke, efisiensi kinerja dalam pembakaran. Oke, yang lain, makasih ya Romanda. Ya, Pak. Jawabannya. Johannes, silakan Johannes. Ada pendapat lain? Atau mau ngomentari pendapat Romanda boleh? Kamera kalian hidup lah, kan direkam. Ada pendapat lain, monggo silakan. Rehan udah nampak kameranya nih, ganteng Rehan nih, walaupun tak mandi ya. Ya, Pak. Johannes, ayo Johannes, apa pendapatmu Johannes? Apa fungsi overlap itu dibuat? Dua klep itu sama-sama terbuka gitu. Nah, apa tujuannya? Nih, kedua klep itu sama-sama terbuka katanya. Nih, ini terbuka, klep ini terbuka dikit. Ini saya ganti warna merah ya. Nah, klep ini terbuka nih, ya. Nah, klep X terbuka, klep in juga terbuka. Ini kita anggap X dan in ya. Ini kita anggap X, klep X ya. Ini kita anggap in. Oke, sama-sama terbuka. Ada sekitar 15 derajat. 6 derajat sebelum titik di atas. Katup in ini sudah terbuka. Kemudian katup X ini masih terbuka di akhir langkah buang. Lalu sampai 9 derajat setelah titik mati atas. Sesuai dengan teori ini. Pak, ada nggak angka lain? Ya, masing-masing mesin berbeda-beda. Nah, contoh ini di bawah, gambar di bawah ini mengatakan ini 6/3. 9. Nah, kemarin kita coba pakai yang diagram pembukaan katup yang ini. Nah, silakan Johannes, apa fungsi overlap tersebut? Fab overlap tersebut. Istilahnya dua katup sama-sama terbuka itu adalah fab overlap atau overlapping. Overlap atau overlapping. Oke, silakan Johannes. Ada pendapat lain? Nggak ada, Pak. Ya, ada? Pas. Pas, Johannes. Kalau pas, saya lanjut ke Rido Prasetyo. Silakan Rido. Halo, Rido. Ya, Pak. Ya, ada pendapat? Ada tanggapanmu? Apa yang diisi kan PR kemarin nih? Halo? Nggak tahu, Pak. Tak tahu. Oke, pas. Rehan, silakan Rehan. Berfungsi untuk efisiensi kinerja.
Berfungsi Untuk efisiensi kinerja dalam mesin pembakaran dalam. Oh, bahasa googling ya. Berfungsi untuk efisiensi kinerja dalam mesin pembakaran dalam. Oke, thank you. Raihan. Siapa lagi nih? Ada pendapat lain atau mau menyanggah pendapat Raihan sama siapa tadi? Si Romanda, Pak. apa tadi? Lupa saya. Ari Anggara, silakan. Tahu, Pak. Romanda ya, Romanda sama Raihan. Ari Anggara tak tahu. Kenapa? PR-nya berarti tak dikerjakan. Kan ini PR semalam. Cuma lu nggak masuk, Pak. Tidak dikerjakan. Ya tidak masuk tidak bisa jadi alasan. Karena zaman sudah canggih, ketika kamu tidak masuk di satu hari, kamu bisa bertanya sama temanmu yang lain. Belajar apa semalam? Sama Pak Bukhari ada tugas, ada PR. Nah, harusnya bisa kita lakukan. Kita bukan anak kecil lagi. Orang SMK itu apalagi udah kelas 2 nih. Pikirannya sudah dewasa, belajar itu adalah kebutuhan kita sendiri. Belajar untuk kita, bukan untuk orang lain. Nah, kita butuh pelajaran, kita belajar secara mandiri. Ya, guru memfasilitasi. Kami sebagai fasilitator. Ya, bahkan nih pertemuan kita kemarin sudah saya rekam dengan aplikasi Google Meet yang saya punya, sudah saya rekam dan saya jadikan YouTube. Nah, kamu bisa tonton YouTube yang sudah saya share ke grup, ya. Andreu, sebentar. Andreu Ramadhani, saya absen. Andreu. Jadi tidak ada alasan, Pak, semalam saya tak masuk. Tidak ada alasan. Kita zaman sudah canggih. Bukan zaman nulis pakai kapur di papan tulis. Ya, sekarang sudah terekam segala macam. Ilmu pun bisa mudah didapat dari googling dan lain sebagainya. Ya, perkembangan teknologi ini sangat membantu dalam dunia pendidikan. Jadi tidak ada alasan. Siapa tadi yang baru masuk? Andreu. Ari Anggara. Ya, Pak. Ari Anggara baru masuk. Ya, Pak. Ari Anggara atau Andreu tadi? Andreu. Ari, Pak. Andreu. Oke. Jadi ya besok jangan terulang lagi, Pak. Saya tak masuk minggu kemarin, tak ada istilah gitu ya. Andreu mana Andreu? Coba suaranya Andreu. Andreu? Halo? Andreu? Enggak ada lah, Pak. Ini siapa tadi nih? Keluar lagi dia, Pak. Keluar lagi. Masuk langsung keluar. Masuk keluar. Oke. Silakan yang lain. Johannes sudah, Rido sudah saya tanya Rido tadi ya? Belum, Pak. Pak, kalau jawaban saya yang ini, Pak. Nah, ya. Mempercepat apa jawabannya? bahan bakar. Hah? Memaksimalkan proses pemasukan bahan bakar. Iya, bisa jadi. Sebenarnya itu bahasanya sama sih dengan tadi, tapi bahasanya berbeda tapi maksudnya sama. Kalau tadi di bahasa yang pertama antara Romanda sama Rehan mengatakan bahwa untuk efisiensi pemasukan bahan bakar masuknya lebih efisien. Tadi dengan bahasamu yang barusan bagus. Apa bahasanya? Memaksimalkan proses pemasukan bahan bakar. Proses pemasukan bahan bakar. Jadi proses dengan klep duluan terbuka, klep ini tuh di akhir langkah buang, ya. Klepnya duluan terbuka sehingga bahan bakarnya lebih cepat masuk sebelum langkah selanjutnya. Jadi lebih banyak volume bahan bakar masuk karena volume klep terbukanya lebih awal gitu. Oke, yang lain, ada fungsi yang lain yang belum ada kalian sebutkan tadi, fungsi dari overlapping yang lain. Membantu pelepasan gas. Ada tapi ya, ini mantap Rehan. Membantu pelepasan gas buang. Jadi gini, saya tampilkan nih. Oke. Nih. Ctrl Z. Sebentar ya. Bentar. Atau bisa menjelaskan membantu pelepasan gas buang itu maksudnya gimana? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan membantu pelepasan gas buang sebelum saya jelaskan? Kita ini belajar orang dewasa, jadi kalian bisa mencari materi dari berbagai cara. Saya yang mengarahkan berbagai sumber, kalian bisa mencari. Lalu
kalian bisa berargumen, komentar dengan materi yang metode yang saya seperti ini, sehingga ilmu itu akan mudah lengket didapat karena kalian langsung terlibat di dalamnya. Tidak hanya mendengar penjelasan saya, tapi saya minta untuk kemukakan pendapat, kasih pertanyaan aktif, tanggapi jawaban kawannya, begitu. Saya berharap kalian ikut dalam proses pembelajaran, tidak hanya sebagai subjek atau hanya pendengar saja. Oke, silakan Raihan. Tadi yang pertama, sebentar, ada telepon. Assalamualaikum Bu. Ya. Kabel VGA. Oh, tak ada Bu. Nah. Oh iya, coba cari lagi. Tak ketemu saya, sebetulnya saya lagi ngajar nih Bu. Kemarin punya saya pun ada, tapi dipakai orang tak balik juga, warna merah punya saya kemarin. Oke. Materi ajar. Yang mana nih? Ini wali kelasmu. Yang hadir berapa orang? 9 kurang 2. 7 orang sama. Orang-orangnya kemarin itu juga. Ada yang tak masuk kemarin. Arya Anggara. Ini Romanda. Johannes ada dalam nih. Johannes, tadi yang baru masuk siapa nak? Keluar lagi dia. Andre, Pak. Andreu. Masuk dah ini Andreu. Udah masuk, Pak. Udah masuk. Tadi masuk sebentar, keluar balik. Ada 8 orang ya. Nah, karena presentasiku kan 7 orang. Oke, kita tunggu kawan-kawanmu yang lain. Tetap kita jelaskan, lanjutkan. Tapi beres pelatihannya ini. Jadi kan dibilang setelah dibuat rupanya kan 2 hari kan tanggal 5 sama 6. Cuman kita kan nggak tahu yang mana tanggal 5, tanggal 6 kita pelatihan. Nah itulah saya hubungi, Pak ini nggak bisa juga Pak, saya belum ada tanggapan juga dari Pak Rizal. Dikirim lagi, oh iya yang mungkin kalau belum bisa mungkin besok insya Allah tanggal 6. Yang mau dibuatkan nama sekolahnya iya, ini kan SMK ini tanggal 6, SMK ini tanggal 5. Macam baru pertama kali buat kegiatan. Iya. Tak dibagikan ya. Jadi orang tuh nggak kebingungan kan. Jadi itu alasannya tadi. Iya, cuman aku nggak tahu kan apakah benar begitu. Tanggal 6 enggak? Jangan tanggal 6 tidak ada pula. Ada pula lagi. Pastikan aja dulu kan. Tanya ke Bapak dari grup tadi itu grup yang mana, minta masukkan kalau bisa, kalau memang Bapak pun nggak ada itu grupnya. Itu saya pun dapat dari apa grup katanya. Yang PPM itu kan. Tengok di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi siapa tadi ya? Siapa tadi ya? Yang jelaskan terakhir lupa saya. Rehan ya, Rehan. Rehan mengatakan, ya, coba baca lagi kan. Membantu pelepasan gas buang. Membantu pelepasan gas buang. Ini saya gantilah titiknya, gas buang itu saya gantilah warnanya, warna hitam abu-abu nih lah ya. Nah ini gas buang, umpamanya ini gas buang. Nah ini, nampak? Ya? Nampak Pak. Nampak. Nah ini gas buang ya. Nih. Tentu banyaknya di sini, ini katup X nih ya tadi ya. Nih. Kapan overlapping itu terjadi? Langkah apa? Di langkah apa? Setelah langkah buang, pembakaran. Buang ke awal langkah. Iya. Ya, mantap. Udah pintar semua nih. Akhir langkah buang, awal langkah hisap ya. Setelah buang kan hisap balik. Hisap, kompres, usaha buang. Nah, pas buang itu mau hisap balik. Nah, itu terjadi. Nah, tadi disampaikan oleh Rehan bahwa apa, Han? Membantu pelepasan gas buang. Nah, ada yang paham maksudnya apa? Membantu pelepasan gas buang? Kenapa klep ini sama-sama terbuka di akhir langkah buang? Ada yang bisa lebih menjelaskan dengan gambar ini?
Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, bantu. Ayo pahami. Membantu pelepasan gas buang. Kalau tadi efisiensi pemasukan, lebih memaksimalkan proses pemasukan. Nah, sekarang fungsi yang kedua dari overlap itu dikatakan oleh Raihan memaksimalkan proses pembuangan. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya apa? Nah, itu gas buangnya. Silakan. Jelaskan dari gambar ini. Boleh Rido, Andreo, Ari Anggara, Yohanes. Halo, Andreo. Coba. Bisa jelaskan gambar ini? Gue Pak lagi nengok. Oke. Lagi nengok. Oke. Kegiatan dibagi dalam 2 hari. Yang tanggal 5 dan ada tanggal 6. Jadi disesuaikan dengan penjadwalan. Peserta pemerintah mengajar yang belum masuk WA kelas LMS, insya Allah tanggal 6 mulai BIMTEK online-nya Bapak Ibu. Oh. Berarti yang belum masuk ya, kayak saya ya, iya. belum masuk ya. Jangan pula Tak masuk. Itu khawatir. Oke, ada bisa jelaskan? Ada bisa jelaskan? Bentar, Pak. Saya pakai tanja ini karena ulang tahun Provinsi Riau ya. Ulang tahun Provinsi Riau nanti sampai tanggal 9 pakai Melayu dan pakai tanja. Silakan, ada yang bisa jelaskan? Ini istilahnya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi adatnya begitu, jadi kita ikuti. Oke, silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau tidak ada, saya jelaskan. Oke, ini langkah ini kan piston naik nih. Mana? Oke, ini kan piston naik nih, ya kan? Piston naik. Piston naik karena langkah buang ya. Klep X kan terbuka. Nih, klep X kan terbuka, masih terbuka. Ini klep X mau posisi naik, mau posisi menutup. Sebentar. Ada telepon. Halo, itu. Aduh. Nih. Piston naik, akhir langkah buang, mau turun ya. Nah, tapi masih naik. Lalu klep X yang ini nih klep X ya, ini posisi X. Ya. Ini posisi in. Nah, ini klep in, kita anggap begitu. Nah, lalu angka buang, sisa gas buang ini keluar ke exhaust. Nah, klep X ini mau menutup, tapi masih terbuka. Nah, itu dia. Klep in udah mulai terbuka. Jadi akhir langkah buang, awal langkah hisap. Fungsinya pertama tadi yang diceritakan oleh si apa tadi? Rehan. Rehan, Pak. Sama Romanda tadi dia mengatakan Rehan sama Romanda tadi ya. Fungsinya efisiensi pemasukan bahan bakar. Ya, harapannya adalah bahan bakar saya ganti warnanya biar segar. Bahan bakar baru itu. Nah, ini saya ganti warna hijau, bahan bakar baru mulai masuk. Karena terbuka. Padahal akhir langkah buang mulai masuk bahan bakar baru. Nah, ini yang warna hijau nih ya. Nah, lalu bahan bakar yang terbuang tadi, yang keluar tadi masih terbuang. Nah, jadi harapannya bahan bakarnya banyak masuk ya, karena ini terlalu sudah dibuka. Lalu jawaban yang kedua oleh Raihan tadi memaksimalkan proses pembuangan. Kesimpulannya begitu. Dengan apa? Nah, dengan adanya dorongan dari bahan bakar yang baru masuk, sehingga bahan bakar yang tadi sisa-sisa pembakaran yang tadi masih di akhir langkah buang, yang keluar, ini sebentar saya ganti abu-abu. Cepat. Ya, ini yang keluar didorong oleh bahan bakar yang baru masuk yang warna hijau ini. Bahan bakar ini yang sisa pembakaran keluar. Jadi lebih memaksimalkan proses pengeluaran sisa bahan bakar yang ada di ruang bakar. Dengan demikian proses buang atau proses exhaust manifold ini lebih maksimal.
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Itu fungsi dari overlap ya, fungsi dari overlapping. Untuk derajatnya Pak, berapa derajat? Nah, masing-masing mesin berbeda-beda. Kalau yang kita jadikan PR semalam, itu sekitar berapa? 6 sampai 9 nih. 6 udah mulai terbuka airnya. Kemudian X-nya masih sampai 9 derajat, sampai 9 derajat dari titik mati atas masih terbuka. Jadi kalau kita totalkan sekitar 15 derajat. Tapi kalau di teori yang lain ada yang mengatakan begini, 6 sampai sama 3 sekitar 9 derajat. Masing-masing mesin berbeda. Nah, yang menentukan ini apa? Yang menentukan derajat yang ini adalah di sini bentuk konstruksi dari cam. Konstruksi dari poros cam. Nah, konstruksi dari poros cam ini. Jika mau dibesarkan atau mau dikecil tergantung cam ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oh? Bisa dipahami. Oke. Ada pertanyaan tidak? Sebelum kita lanjut materi berikutnya. Nggak ada, Pak. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak ada. Oke, kita break. Kita biar konsentrasi, kita break dulu ya. Kita break dulu. Break ini ice breaking. Silakan aktifkan menu chat. Silahkan aktifkan menu chat. Mana chatnya? Chatnya mana, Pak? Pesan dalam panggilan. Oh, ini ya. Bukan. Oke. Silakan aktifkan menu chat. Silakan ketik jawabannya di chat ini ya. Ya, Pak. Saya stop presentasi dulu. Oke. Silakan ya. Pertanyaannya gini. Ya, kalian tebak langsung tulis di chat ya. Siapa yang Ya. paling benar jawabannya di atas nanti yang benar. Oke. Saya adalah seekor binatang. Saya bisa terbang. Saya bukan burung. Saya binatang, kemudian bisa terbang, tapi bukan burung. Saya tidur di siang hari. Saya tidur di siang hari. Ayo jawab di chat jawabannya. Udah ada Rehan jawab kupu-kupu, salah. Ayo yang lain jawab. Rido yang benar. Jawabannya adalah kelelawar. Ya, Rido pasti. Oke, mantap. 1 poin untuk Rido. Mau main lagi? Ya, Pak. Halo, mau main lagi? Boleh. Tarik. Boleh, oke ya. Tadi si Ananda jawab lalat, salah ya. Romanda kelelawar. Tadi Rido yang duluan jawab ya. Rido jawab kelelawar ya. Pertanyaan kedua ya. Saya berwarna abu-abu. Saya berwarna abu-abu. Bisa manjat. Bisa manjat. Bisa hidup di darat, di tanah maksudnya, bisa manjat juga di pohon. Saya berwarna abu-abu. Saya mirip beruang. Saya mirip beruang. Saya mirip beruang. Ada yang bisa jawab? Musang salah, monyet salah. Berwarna abu-abu, saya mirip beruang, bisa manjat. Ayo, monyet salah. Koala ya benar. Johannes Sitindaun, mantap ya. Arianggara juga jawab koala, tapi sudah duluan oleh Johannes ya. Mantap Johannes, benar Johannes koala. Arianggara juga koala, cuman duluan Johannes. Oke, tadi kalau yang pertama tadi yang benar adalah Rido, sekarang ada Johannes. Oke, berarti tak ngantuk ya. Kita lanjut. Ya. Mau main lagi? Boleh, Pak. Oke, ngilangi suntuk tadi ya. Nanti kita lanjut lagi. Boleh. Johannes Ya? masih ngantuk tuh, Pak. Oke. Johannes masih ngantuk? Enggak, Pak. Johannes sudah benar dia. Oke. Saya hidup di air. Juga bisa hidup di daratan. Kemudian saya punya sayap. Tapi tidak bisa terbang.
Ada yang bisa jawab? Ya? Ya, benar. Arya Anggara ya, penguin ya. Ya, Arya Anggara ya, penguin. Mantap. Jadi sudah ada Johannes, sudah ada Arya Anggara, jadi yang pertama Rido ya. Ya, semoga ice breaking itu bisa menyegarkan otak kita sebelum kita lanjut ke masih ada yang jawab Musang. Oh, tadi enggak ya? Oh, penguin ya Arya Anggara. Oke, kita lanjutkan. Dengarkan ya, yang di grup udah ada saya kirim untuk nomor HP biar ada paket data kalian. Nah, itu dapatnya di bulan depan. Jadi isi biodatanya lengkap. Tapi ada kasus tadi kayak gini. Siapa tadi yang udah kita cek nomornya? Itu Raihan, dia Pak. tak bisa diperbaiki lagi. Kalau siapa tadi? Kalau Rido pasti bisa diperbaiki. Kalau Rehan nomornya tak bisa diperbaiki, kasusnya kayak gini. Siapa tadi? Macam mana tulisannya? Roy ya? Ya, Iya. RAI. Nah nih, Rehan ini dia udah sentang. Jadi saya tanya Rehan, Pak itu nomor saya lama, hilang kartunya. Jadi kayak gini tak bisa juga operator memperbaiki. Jadi solusinya adalah Tambah nomor. tak bisa nambah, tak bisa. Nggak bisa. Solusinya adalah Rehan ini lapor ke Operator. Excel atau Access. Di mana berapa deh? Ada Excel atau Access lapor. No, kan dia ada nomor kakak nih terdata. Minta aktifkan lagi nomornya. Jadi nanti paket itu masuk ke sini. Itu solusinya. Memang bisa juga ke Dapodik sih perbaiki, cuman lama nanti dia masuk ke sini. Ya, gitu caranya. Kalau Rehan, dengarkan Rehan, kalau nanti di Excel atau Access tak bisa, kamu lapor ke sekolah lagi ya. Kita coba perbaiki di Dapodik. Oke, siapa lagi yang baru masuk tadi? Yang sudah masuk tadi kan sudah kita tunjukkan nih. Siapa lagi yang baru masuk? Andreu ya? Ya, Pak. Andreu. Andrew. Mana Andreu? Ya, Mana Pak. Andreu? Mana nama dia? Pakai Andre? Enggak, Andreu aja. Enggak pakai itu Andreu, nih. Madani. Ini benar nomormu Andreu 0895 70 75 30603. Bener, Pak. Halo? Andreu. Enggak ingat nomormu kan? Halo Andreu. Apa? Itu bener apa nomornya? Itu nomormu kan? Hah? Mobil itu ada manggis. Benar? Iya. Benar? Iya, Pak, Nah, benar. kalau benar yang di share wali kelas tak perlu di ya, tak banyak kerja kami. Ya, kalau Tunggu, sudah benar tadi nomornya ya. Kalau nomornya Atau tadi udah pernah. Hah? Kalau tahun kemarin sudah dapat nomornya tak ada tukar-tukar, tak perlu isi lagi. Ah, Itu kan kita ingin bersajaran ke Mana? belajar. Kurang hidupi. Presentasi. Coba hidupkan kamera kalian, wali kelas mau foto. Iya. Coba hidupkan kameranya dulu. Andreu, Rido, Ari, Rehan, Johannes, Ananda, Romanda, hidupkan kameranya. Mau difoto. Mau dikirim ke grup wali kelas. Grup apa orang tua. Nampak wajahnya Rido, jangan hanya matamu aja yang nampak. Mukanya jelas. Yang lain mana? Kadang-kadang dari dia. Iya, Rehan sudah. Rehan udah. Nampak tak mandi Rehannya. Oke, lanjut Romanda. Keluar sendiri, Pak, kalau hidup kameranya. Semua lu layarnya. Wajahnya. Hidupkan Keluar kameranya. sendiri, Pak. Romanda 2 ya? Layarku udah aktif berapa? Jaringan tuh. Oke lah, saya screenshot gini aja. Oke. Oke, cepat. Hidupkan Rehan, tadi kameranya bagus Rehan. Oh, Johannes anu lagi. Bisa lah, Udah, Pak. Ya. Oke, sudah saya foto. Bentar. Pak El, itu Pak El. Aku kirim ke Pak El.
Nomor loading ya. Masuk muter. Oke, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi ya? Overlap. Ada mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Halo? Nggak ada, Pak. Halo? Ada mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Oke. Kita masuk materi berikutnya. Kalau kemarin komponen utama mesin sudah, mekanisme katup sudah kita bahas. Kita masuk merawat berkala sistem utama engine dan mekanisme katup. Merawat berkala sistem utama engine dan mekanisme katup. Halo? Dengar? Pak. Dengar, Pak. Benar, Pak. Judulnya silakan ya. Merawat berkala sistem utama engine dan mekanisme katup. Silakan di screenshot, boleh. Nampak kan? Belum saya share screen rupanya. Kalian kok diam aja? Coba mungkin. Sudah? Belum. Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Hah? Udah, Pak. Sudah? Udah. Udah, Pak. Oke. Silakan nanti dipindahkan. Oke. Sahrul, monitor. Catat ya. Sudah dicatat nih. Tanpa. Bentar, Pak. Oke, itu dulu. Nah, Catat. pemeriksaan kebengkokan kepala silinder dan sisi manifold. Saya buat nomor lah ya, biar gampang. Ini C ya. Oke, kenapa C? Kemarin pertama komponen utama mesin itu A,
B-nya mekanisme katup, C-nya merawat berkala sistem utama engine dan mekanisme katup. Ini merawat sistem utama engine lah dulu. Mekanisme katupnya minggu depan. Oke, merawat berkala sistem utama engine. Pertama, memeriksa kebengkokan kepala silinder dan sisi manifold. Bentar. Masih kelihatan? Enggak, Pak, hilang. Halo? Halo, Nak? Ya, Boleh Pak. ya? Oke, Pak El, thank you. Hilang. Apa yang kalian lihat tuh? Pemeliharaan mesin. Pemeliharaan mesin aja. Nge-lag sebentar ya. Halo? Ya, Pak. Ya, yang pertama ini tadi udah dicat belum yang ini? Sudah. Gini, screenshot dulu. Udah, Pak. Sudah? Udah. Sudah screenshot? Belum, Pak. Buram, Pak. Oke, kalau udah screenshot, kalau yang belum nih silakan saya kasih kesempatan. Buram mana nih? Saya ulang nih. Nih, jelas? Udah, Pak. Jelas? Oke, silakan screenshot. A, B, C, D, E, F, H, G, H ya. Sudah? Oke, yang A yang pertama, memeriksa kebengkokan kepala silinder dan sisi manifold. Kalau kita browsing di Google, kalau lihat nih. Ini cara memeriksa kebengkokan kepala silinder. Ya. Cara memeriksa kepala silinder. Dengan apa? Nih, lihat. Gambar nih. Nampak tidak? Tidak, Pak. Kecil, Tidak. Pak. Tidak, Pak. Kecil ya. Kecil ya. Ini kecil juga. Ini kecil. Enggak, Pak. Udah, Pak. Oke. Untuk memeriksa kepala silinder, mengetahui apakah kepala silinder itu bengkok atau tidak, ada dua alat yang kita gunakan di sini. Pertama, straight edge. Straight edge ini semacam plat baja yang rata. Kemudian sama filler gauge. Tahu filler gauge? Untuk mengukur celah klep itu biasanya pakai filler gauge. Tahu Pak. Tahu. Filler gauge. Nah. 30 ya. Oke, makasih Bu ya. Untuk mengukur filler gauge atau celah klep itu, straight edge ini ditempelkan di kepala silinder dengan posisi menyilang begini. Lalu ambillah filler gauge dengan ukuran umpamanya ukuran yang 0,10 misalnya, masukkan 0,10 mili itu ke dalam. Nah, oke, sip. Ya, sebentar ya. Guys, dimasukkan filler gauge itu, jika misal tidak masuk, kecilkan lagi 0,05 celah filler gauge itu kita gesek. Kalau muncul ukurannya, yang 0,5 tadi masuk, berarti kebengkokan yang terjadi adalah 0,05. Paham? Paham, Pak. Paham tidak? Paham. Ya, jadi misal ini plat rata, ini filler gauge,
ambil ukuran 0,10 pertama misal, kita masukkan 0,10. Kita urutkan ke sini, tak ada yang masuk ke celahnya. Berarti tidak terjadi kebengkokan dengan ukuran 0,010 tadi, 0,10 tadi milimeter tadi terjadi. Ambil bilah yang tipis, 0,05 biasanya yang paling tipis di alat ukur kita. Kalau ada juga 0,2 ya monggo. Masukkan 0,5. 0,05 ya, 0,05. Masukkan, ternyata bisa bilah ukur tadi 0,5 masuk. Padahal ini sudah kita tekan. Berarti di sini kepala silinder terjadi kebalingan 0,05 mm. Apakah 0,05 itu bisa ditoleransi? Kita harus lihat buku manual servisnya. Berapa maksimal kebalingan yang diizinkan oleh engine. Contoh Toyota, ada manual dari Toyota, berapa kebalingan maksimal yang diizinkan. 0,05 itu masih diizinkan, masih bisa dipakai, atau harus diperbaiki. Nah, kalau misal 0,05 itu katanya harus diservis, harus diperbaiki. Berarti yang harus dilakukan adalah meratakan kepala silinder dengan amplas atau dengan bram. Nanti bisa kalian browsing bagaimana cara meratakan kepala silinder. Ini contoh salah satu melakukan pemeriksaan. Ini memeriksa kebengkokan kepala silinder dan sisi manifold. Nah, tugas kalian silakan, ini tadi sudah saya kasih contoh bagaimana cara memeriksa kepala silinder. Dan ini biasanya rutin pekerjaan ini dilakukan oleh orang bengkel. Setiap kali servis biasanya pasti dilakukan, rata-rata sih dilakukan dari laporan magang angkatan-angkatan sebelumnya. Pasti setiap servis kadang mereka meratakan dengan amplas kepala silindernya karena sudah terjadi kebengkokan atau ketidakrataan. Ini langkah kalian selanjutnya. Saya sudah ajari bagaimana cara memeriksa kebengkokan kepala silinder dan sisi manifold. Ini kita akan praktekkan jika sudah PKM ini dicabut dan kita boleh tatap muka. Nah, PR untuk kalian adalah silakan buat di buku catatan bagaimana cara memeriksa kebengkokan blok silinder. Bagaimana cara memeriksa celah aksial dan porsengkol. Bagaimana memeriksa run out porsengkol. Memeriksa main jurnal. Apa saja alat yang digunakan dan bagaimana cara pemeriksaannya. Silakan buatkan di buku catatan. Jadi tugas minggu depan dikumpul ya, tugas apa saja alat yang digunakan pada setiap item pemeriksaan di atas, serta sebutkan atau tuliskan serta tuliskan cara pemeriksaannya. Oke, bisa dipahami? Saya besarkan. Apa saja alat yang digunakan pada setiap item pemeriksaan di atas, mulai dari B ya. Kalau A tadi sudah, ya B aja. Lalu pemeriksaan di atas serta tuliskan cara pemeriksaannya. Contoh, memeriksa kebengkokan kepala silinder yang A tadi. Alat yang digunakan adalah filler gauge sama straight edge. Ya. Besi perata atau perata itu straight edge tadi. Kemudian caranya adalah dengan posisi menyilang. Kalau kalian bisa buat gambar, silakan gambar. Masukkan straight edge, taruh straight edge di blok silinder, di kepala silinder ya. Lalu dengan filler gauge, masukkan filler gauge di antara celahnya. Jika celahnya masuk dengan salah satu bilah yang ada filler gauge, berarti itulah angka. Pastikan masuknya itu masuk dan tidak susah, tidak seret ya. Kalau dia tak masuk berarti itu bukan ukurannya gitu ya. Dengan memasukkan filler gauge tadi, lalu tentukan bagaimana cara menentukan kebalingan atau kerusakannya, langkah yang kalaupun kalian belum sampai bagaimana cara perbaikannya, tidak apa-apa, hanya tulis apa saja alat yang digunakan dan bagaimana cara pemeriksaannya, itu saja. Nanti perbaikannya bisa kita lanjutkan ketika praktek. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Nak? Bisa, Pak. Silakan screenshot ya. Pak. Screenshot ya.
Baik. Untuk hari ini silakan screenshot. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Ada pertanyaan? Pak. Andreu, Nggak ada, Pak. Ari, Rayhan, Johannes, Romanda, Ananda, Rido. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, sebenarnya Nggak ada, saya Pak. masih pengen melanjutkan lebih jauh, lebih dalam, tapi karena nanti paket kalian akan masuk ke guru lain, akan terbatas. Jika tidak ada, saya akhiri. Rajin belajar, ingat internet di tangan kalian. Kalian bisa cari informasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalian tinggal browsing saja di internet, nampak. Tinggal pahami, baca, buat di buku catatan. Dengan begitu belajar itu lebih dapat dan kalian lebih mudah memahami karena kalian mencari sendiri. Ketimbang saya yang ceramah, kalian hanya mendengarkan, itu kurang bermakna atau kurang Efisien. didapat ya, kurang efisien ya. Thank you. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pak. Lagi, Pak. Ya. Pak. Assalamualaikum, Pak. Pagi, Pak. Pagi.